Lebih afdol mana buat orang yang puasa? Udah, iya seorang muazin yang berpuasa. Apakah dia buka dulu atau dia azan dulu? Gini Pak, di hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk kita itu berbeda kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau buka puasa selalu menunda-nunda, selalu menunda-nunda. Rasulullah tidak pengen umatnya sama seperti mereka. Maka dari bab ini nih, dari yang tadi saya kupas bahwa jangan sampai sama kayak orang Yahudi, itu diharamkan kita puasa wisol. Puasa kagak buka-buka, haram hukumnya. Nah, dari pertanyaan Bapak, bagaimana statusnya? Muazin ini, dia lagi puasa. Ketika memang sudah masuk waktunya itu maghrib misalnya, berbuka, buka dulu apa azan dulu? Buka dulu. Minimal minum, hilangkan rasa haus itu. Baru habis itu, azan. Ya, apalagi makanannya udah disiapin di depan. Ya, makanan, minuman udah disiapin depan. Ngepas, orangnya banyak. Dia azan duluan. Kagak khusyuk azannya. Gak khusyuk. Kuatan berantakan dia. Orang hayalah sholat, dia langsung aja. Hayalah falah langsung. Allahu Akbar. Baik. Di kadang-kadang ditaruh dulu. Oh ya. Ngakal itu. Ngakal muazin. Bagus itu, bagus. Biar khusyuk azan ya Bang ya. Baik, kita lanjut bacanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazzinu amlaku bil azani wal imamu amlaku bil iqamati. Rawahu Ibnu Adiyyin wa dha'afahu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazzin itu lebih berhak azan. Dan imam lebih berhak qomat. Ini yang ditanyakan tadi Bapak dan hadisnya sudah kita bahas. Wa fi lafzi Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, pada lafaz Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muazzinin. Imam itu yang ngejamin. Sedangkan muazin orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah buat imam-imam dan ampunkanlah buat orang-orang yang azan. Orang yang azan dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang Pak orang yang jadi muazin. Dalam satu hadis Nabi, orang yang suka azan lehernya panjang di yaumil qiyamah. Ya. Panjang lehernya. Ya. Yang kedua dapat keutamaan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan imam menjamin. Ini domin menjamin bukan menjamin utang. Ntar kita pemahamannya imam kan ngejamin. Berarti ngejamin kalau saya punya utang dia yang bayarin. Bukan. Domin di sini maknanya di dalam kitab Umdatul Qari ad-dhaman huna laysa bimanal gharamah. Bukan mana masalah utang. Bal ma'nahu al-hibzu war-ri'ayah. Yang ngejaga itu imam. Artinya ngejaga apa? Rukunnya, sunnahnya, rakaatnya, bilangan rakaatnya. Itu di cover oleh imam. Makmum tenang-tenang aja. Udah sholat ikutin imam. Jangan mentang-mentang tahu abis ini ruku dia sujud duluan. Makmum kan yang namanya makmum mengikut. Ikutin. Imam kalau belum ruku, jangan ruku. Ini mentang-mentang tahu, abis ini ruku nih, gue sujud dana, gue salib. Jangan. Dan juga di sini ada bahasa wal muazzinu mu'tamanun. Yang namanya muazzin, orang yang sering azan, itu kan yang dipercaya. Artinya Pak, ini buat yang muazzin nih. Jaga diri, jaga yang apik. Pertama, jangan ngintipin orang mulu. Muru'ahnya harus dijaga. Di dalam kitab ini, annal muazzina aminun fi hifzil awqat ya'tamidun nasu ala sautihi fi sholati wa fitris siyami wa sa'iri al-wazaib al-muaqqatah.
Muazin itu kan orang yang azan. Ya dia itu manusia akan berpegang kepada dia. Ketika pengen puasa, patokannya siapa? Muazin. Ketika pengen sholat, patokannya siapa? Muazin. Kalau muazin itu orang yang dipercaya oleh manusia dijadikan pegangan, maka alangkah bagusnya, bukan alangkah bagusnya lagi di kitab ini. Fayajibu alal muazzinin, wajib buat orang yang suka azan, ayyura'u wa ayyahfazu, jaga apanya? Uyunahum, matanya nih. Jangan suka ngintip, jangan suka maksiat. Karena dia itu dipercaya oleh masyarakat. Dengan sebab dialah ibadah kita selesai. Kalau muazin aja mabok, muazin aja suka ngintipin orang. Kemarin saya udah bahas hak prerogatif untuk menentukan muazin siapa? Imam. Jadi imam ketika menentukan muazin lihat yang kira-kira ibadahnya rajin, yang bisa menjaga perbuatannya dari hal-hal minimal hal-hal makruh dan dijaga, apalagi hal-hal yang haram, angkat dia jadi muazin. Dan kalau bisa sukarela, kagak mungut biaya. Kita udah bahas tentang hukum bagaimana orang yang azan minta upah. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan, walaupun karena bahasanya ahabbu ayyakunal muazzinuna mutawarri'in. Orang yang suka rela. Sekalipun dibolehkan, afdolnya jangan minta bayaran. Dikasih, jangan ditolak. Ambil. Dikasih. Kecuali kalau kita minta. Jangan, dikasih. Ambil, jangan ditolak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Nah, imam itu lebih berhak tentang iqamat. Di sarannya dijelaskan annal iqamata la tuf'alu illa bi amril imam fahuwa amlaku min ghairihi. Iqamat itu tidak akan diperbuat kecuali dengan perintah imam, bukan perintah makmum. Jadi makmum mah anteng-anteng aja, diem-diem aja. Imam disetir, ente yang disetir. Ya. Nah, wastufida minhu annahu la yuqimu ahadun illa bi amril imam. Gak boleh iqamat seorang pun kecuali atas perintah daripada imam. Kalau imam belum perintah, ayo qomat, biarin. Kadang-kadang mau buru-buru aja makmum. Ini biasanya. Subuh kan ngantuk banget. Imam sholat fajar sodik. Assalamualaikum. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu imam pengen doa. Karena di situ rakatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kagak jadi doa gara-gara muazin. Gara-gara yang iqamat tadi. Padahal hak prerogatif qomat adalah imam. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Imam itu harus tetap atau bisa ganti? Boleh, bisa ganti. Selama memenuhi kriteria menjadi imam. Apa kriteria menjadi imam? Bacaannya fasih. Dan juga dia bacaannya fasih. Lalu yang kedua, mengetahui seluk-beluk tentang masalah ibadah, wabil khusus sholat. Lalu yang ketiga, tentang senioritas, mungkin dia lebih tua. Lalu yang ketiga, berdomisili. Misalnya yang satu domisilinya di Kampung 2, yang satu di Setu. Maka dahuluin yang di Setu. Kecuali yang di Setu kagak ada, baru yang di Kampung 2 maju. Itu salah satunya. Makanya dalam fikih itu ada bahasa a'lamuhum ilman. Yang lebih alim, dahulukan. Yang kedua, akra'uhum kira'atan, yang benar-benar kiraahnya fasih. Lalu yang ketiga itu apa? Awaluhum hijratan, yang benar-benar hijrah pertama kali di situ siapa? Berdomisili siapa? Ya. Lalu yang keempat apa? Akbaruhum sinan, yang benar-benar senioritas. Dia senioritas Ustaz, cuman kagak danta kalau baca, mundur. Dia senioritas, dia alim, dia juga domisili sini. Yang bukan domisili mundur. Beliau yang layak menjadi imam. Kecuali mandat dari beliau. Kita maju. Tapi kalau nggak ada mandat siapa-siapa, jangan suka maju. Apalagi kita orang lain. Ini salah satu adab. Dimanapun kita, walaupun gelarnya kiai, profesor, doktor kiai, ketika kita berada dalam kampung orang, jangan langsung maju jadi imam. Barangkali di situ ada tokoh masyarakat juga yang memang mungkin titelnya di bawah kita, namun awaluhum hijratan. Beliau yang domisili di situ. Jangan pernah maju duluan. Kecuali kalau memang kagak ada dan lain sebagainya, itu pun
diperintah atas beberapa orang, maka kita laksanakan. Kadang-kadang baru gelar S1 aja udah gaya banget. Itu Ustaz belum S1, saya udah S1 Ustaz. Ente di mana? Di Curug tinggalnya. Mundur, kampung saya tuh jangan macem-macem. Banyak Ustaz, banyak kiai di sini. Biar mereka yang lebih apa? Lebih mengetahui tentang ruang lingkup masyarakatnya. Oh. Kecuali kalau di tempat umum, baik. Itu pun kalau tempat umum juga jaga adab juga. Dan juga perlu juga, PD itu perlu Pak. Di tempat umum PD itu perlu. Ketika kita lihat kiri kanan, ada kagak danta kita lihat ini. Zohir. Ada kagak danta ini. Udah pakaian, udah kagak danta. Itu rada PD, nggak apa-apa itu. PD dalam ilmu nggak apa-apa. Maju Pak. Komat, kita yang maju. Kita lihat di sini pakaiannya robek, ya kan? Sini pakaian peci ketutup, rambut gondrong. Sekali ruku, bajunya ke atas, kelihatan. Kita yang rapi semua pakai peci. Jangan dia yang kita suruh. Bang, maju bang. Lah bang aja pakai peci. Enggak, anak pakai peci, cuman pajangan doang. Maju. Baik. Kita lanjut ya, 2 hadis lagi, karena kondisi hujan juga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamati rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Itu yang tadi saya bilang. Kalau belum kelar azan, enggak usah makin nyalip-nyalip, sholat duluan. Kan hilang fadilahnya. Ini Rasul yang bersabda. Disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Hadisnya sahih. Ketika kita mohon kepada Allah antara azan dan iqamah, potensi besar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang rada susah hidupnya, rezeki mampet, apapun jadi ribet banget hidup, kayaknya sempit banget. Salatnya kurang dijaga, jamaahnya kurang dijaga. Pilih waktu-waktu yang punya potensi besar doa kita dijabah, salah satunya antara azan dan qomat. Ini kan waktu paling gampang. Mungkin kalau tahajud sepertiga malam rada ribet, rada berat, pakai. Kan saya bilang waktu yang dapat potensi mustajabah nggak harus sepertiga malam. Inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Ini doa kita dijabah. Ingat, inda nuzulil ghais ini ketika memang awal pertama kali turun hujan. Kalau ini kan udah musim hujan. Ini udah musim hujan ini. Musim kemarau, tiba-tiba hujan. Itu tuh, inda nuzulil ghais. Bukan yang gini, ini nih. Berarti tiap pagi saat saya doa mulu saat. Sholat kagak dijabah. Sholat kagak. Jadi pas pelempengan hujan aja dia doa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa apa yang layak kita baca ketika azan dan iqamah? Hadis terakhir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nidaa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucap ketika mendengar azan, mendengar seruan, doanya bagaimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu doanya segitu doang. Kita kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah. Namanya banyak banget. Wab'atsu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bagus ditambahin seperti itu. Boleh. Yang kagak boleh, doa kagak baca, main HP. Atau apapun lah. Itu menghilangkan fadilah doa diijabah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Rasul sampai mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang baca doa ini Allahumma rabb hadzi da'wati tammah sampai akhirnya halat lahu, berhak buat orang tadi yang baca doa ini syafaati yaumal qiyamah. Syafaat aku di yaumil qiyamah nanti. Buat dia yang sering melakukan dosa ketika melakukan bacaan doa ini ayyughfara wa ayyustara uyubuhum. Allah akan tutup aibnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Buat dia yang taat kepada Allah ketika dia baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya ketika dia mati bighairi su'alin, enggak ditanya lagi sama munkar dan nakir. Itu salah satu syafaat yang Rasulullah berikan kepada orang yang membaca doa ini. Besar Pak ganjarannya. Jangan mau menyelonong aja sholat. Nah kalau ini kan kesempatan luar biasa. Udah itu ditambah lagi Pak. Kalau kita pengen punya hajat apapun. Disarannya dijelaskan. Fayan bagi li syahsi ayyad'uwa bima a'jabahu li nafsihi min umuri dunya wal akhirah. Doa yang kita suka. Terkait perkara dunia dengan akhirat, apa yang kita suka setelah azan kita mohon, setelah doa ini, wab'atsum maqaman mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad, bebas kita mau doa apa. Allahumma inni as'aluka zaujatan sholihatan ghaniyatan jamilatan. Ya Allah, aku minta istri yang soleha, yang kaya, yang cantik, tanahnya lebar. Silakan. Kita minta apapun min umuri dunia wal akhirah. Silakan. Karena itu punya potensi besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hadis ini fal hadisu basyaratun bi anna man da'a bi hadza du'a halat lahu asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Menjadi kabar berita gembira buat kita. Jadi orang yang berdoa dengan doa ini layaklah orang tersebut mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada lagi? Ada? Ada? Baik, kalau nggak ada, insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tema baru, Pak. Babu syurutis sholah, bab tentang syarat-syarat sholat. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wafani ya karim, wafani karim, wafani karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil islam, wa sabitna bil tauhid, wa sabitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru damna alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah